Pak Rohandi, bisa saya langsung mulai? Sudah lengkap ini? Mentornya ada, peserta ada. Ya, silakan Pak Sigit. Oh ya, saya langsung ambil. Karena saya lihat di FGD-nya juga belum dibuka, Bu. Nanti Belum tepat jam 9 dibuka, baru iya dibuka. belum dibuka. Saya barusan sudah, telepon Pak Rahmat, belum dibuka. saya sementara link ini, tapi belum, di sini sudah tertulis bahwa nanti akan dibuka pada jam 9. Baik, saya langsung, ini Pak Rohandi, saya ambil alih langsung, sudah lengkap? Boleh, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Nur Akbar dengan Ibu Nur Sari sebagai peserta, ya, atas kehadirannya, pendampingannya Pak Nur selama ini. Ini kita ujian terakhir, ujian pembuktian apa yang sudah dikerjakan oleh Ibu Nur Saneh. Baik, tahapannya seperti biasa, nanti presentasi dulu peserta, saya berikan waktu paling lama 10 menit, tapi sekarang fokus kepada apa yang dikerjakan dan mana buktinya, itu saja, fokus ke situ. Dan apa tindak lanjutnya, itu yang utama. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihannya nanti di sesi diskusi aja dibahas, supaya cepat. Setelah itu baru saya mohon tanggapan dari mentornya, baru ke penguji. Baik, silahkan Bu Nur Saneh, share screen untuk presentasi dulu. Ya. Akan mulai dari yang pertama, jangan yang terakhir mulainya. Di slide show kan ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama yang saya hormati, sebelumnya Pak, apa suara saya kedengaran? Oke, sudah ya, tinggal kedengaran. Sebelum yang saya hormati Ibu Dr. Anda Novalina MM selaku penguji, yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Sigit Totok Budi Wasito MP selaku coach, yang saya hormati Bapak Nur Akbar selaku mentor sekaligus Kepala Puskesmas Adean, dan yang saya hormati Bapak Muhammad Rohandi SSTP selaku evaluator yang bertugas. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan nama saya Nursani AMDKEP, ya, peserta Latsar golongan 2 angkatan 25 Kabupaten Bangka Laut, yang mana saat ini saya akan menyampaikan hasil evaluasi aktualisasi saya selama kurang lebih 1 bulan dengan judul meningkatkan pengawasan ibu hamil risiko tinggi di wilayah kerja Puskesmas Adean. Dari judul yang saya angkat, saya membuat 6 kegiatan, yaitu yang pertama, melakukan persiapan pelaksanaan KIE. Ya, adapun tahapannya yaitu yang pertama meminta persetujuan Kepala Puskesmas selaku mentor, kemudian melakukan konsultasi dengan penanggung jawab KIA, selanjutnya melakukan penyiapan perlengkapan, berkoordinasi dengan bidan desa, dan selanjutnya melakukan penyiapan perlengkapan.
Kegiatan kedua yaitu membuat materi KIE, yaitu tahapannya mencari materi untuk pembuatan leaflet, kemudian membuat leaflet tentang kehamilan resiko tinggi, dan terakhir menyusun soal pretest dan post-test. Kemudian kegiatan ketiga yaitu melakukan KIE pada ibu hamil mengenai kehamilan risiko tinggi. Ya, adapun tahapannya yaitu yang pertama memberikan pretest kepada ibu hamil, yang mana outputnya yaitu hasil dari pretest, kemudian memberikan leaflet pada ibu hamil sebelum KIE dimulai, kemudian memberikan KIE mengenai kehamilan risiko tinggi. Selanjutnya membuka sesi diskusi dan yang terakhir melakukan post-test. Adapun ini merupakan lampiran hasil perbandingan pretest dan post-test, yang mana kesimpulannya terdapat peningkatan pemahaman pada ibu hamil. Kegiatan keempat yaitu melakukan kunjungan rumah kepada ibu hamil yang tidak datang ke posyandu. Tahapannya yang pertama berkoordinasi dengan kader sehubungan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian mempersiapkan peralatan yang akan dibawa. Selanjutnya melakukan komunikasi dengan ibu hamil yang dikunjungi. Setelah itu melakukan pemeriksaan kepada ibu hamil jika belum diperiksa. Selanjutnya melakukan konseling kepada ibu hamil, memberikan vitamin dan tablet tambah darah, dan yang terakhir memberikan motivasi kepada ibu hamil agar selalu rutin memeriksakan kehamilannya. Yang kegiatan kelima, yaitu melakukan monitoring dan konsultasi melalui WA dan telepon untuk memantau kondisi ibu hamil risiko tinggi. Yang pertama berkoordinasi dengan ibu hamil. Di sini yang pertama perkenalan. Saya melakukan perkenalan, kemudian menanyakan kabar dari ibu melalui WhatsApp dan telepon. Kemudian memberikan konseling kepada ibu hamil apabila ada yang ditanyakan oleh ibu hamil. Selanjutnya memasukkan atau mendokumentasikan data yang didapat dari kegiatan tersebut ke buku atau komputer. Dan yang terakhir berkolaborasi dengan dokter dan tim medis lain apabila menemukan hasil yang tidak normal. Dan kegiatan terakhir yaitu membuat laporan hasil kegiatan. Yang pertama, mengumpulkan dokumen dan dokumentasi kegiatan, yang mana itu sudah terlampir di laporan. Kemudian melakukan perbandingan hasil dari pretest dan post-test. Dan yang terakhir memperlihatkan hasil kegiatan kepada pemimpin. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu yang pertama manajemen ASN. Nanti saja, tidak usah dipaparkan. Dan adapun kesimpulan dari kegiatan saya yaitu dari seluruh kegiatan yang telah direncanakan, alhamdulillah telah terselesaikan dengan baik. Dan dari kegiatan tersebut saya menerapkan nilai-nilai PNS yang mana diantaranya menjadi seorang yang mampu bersikap hormat, sopan, lebih tanggung jawab, jujur dan disiplin, serta mempunyai target yang jelas dalam pekerjaan. Adapun hasil yang dicapai yaitu adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan ibu hamil tentang kehamilan risiko tinggi yang berupa hasil dari perbandingan antara pretest dan post-test, dan dalam melakukan monitoring dan konsultasi melalui WhatsApp dan telepon. Adapun tindak selanjutnya yaitu tetap melanjutkan kegiatan dalam melakukan penyuluhan atau KIE kepada ibu hamil di posyandu. Yang kedua, tetap melanjutkan monitoring dan konsultasi melalui WA dan telepon untuk memantau kondisi ibu hamil risiko tinggi di semua wilayah kerja Puskesmas Adean dengan berkolaborasi dengan bidan desa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya Ibu Nur Saneh. Untuk selanjutnya saya mohon tanggapan dari Pak Nur Akbar sebagai Kepala Puskesmas setempat. Silakan Pak Nur. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya sebagai mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Penguji, yang terhormat Coach yang masih sempat membina sepunya staf anak-anak saya supaya bagaimana kita bisa berkembang lagi. Baiklah, terima kasih saya sebagai mentor untuk memberikan penguatan tentang judul meningkatkan pengawasan ibu hamil resiko di wilayah kerja Puskesmas Adean. Yang mengikuti ujian ini adalah Saudari Nursani ANDKEP sebagai staf saya di Puskesmas Adean. Kalau kita melihat dari perkembangan sekarang,
Puskesmas Sadang itu penyumbang terbesar di masalah kasus ini, di khususnya ibu hamil Resti. Karena apa? Kita masih terkendala di tingkat pengetahuan ibu. Walaupun kita punya tenaga sudah ada di semua desa, bidan desa ada, di posyandu semua kita tenaga kita sudah fungsikan sesuai dengan basic ilmu, tapi kita lagi mengacu ke tingkat pengetahuan masyarakat yang selama ini masih tertinggal ke belakang tentang informasi tentang bahaya Ibu Resti selama ini. Saya juga bersyukur dengan adanya ujian aktualisasi ini, bagaimana nanti ke depannya supaya setelah mereka selesai melaksanakan semua kegiatan ini dan kembali bekerja seperti biasa. Saya inginkan kepada semua teman anak-anak atau staf saya supaya dikembangkan ke depan, bagaimana kita memberikan informasi lain ke masyarakat, penguatan ke masyarakat tentang bahaya Resti yang selama ini dianggap remeh. Saya kira itulah penguatan saya sebagai mentor. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu yang sudah, nanti saya juga minta masukan, kritikan. Itulah tujuan kami untuk mengembangkan nanti proses tadian supaya lebih bagus lagi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Akbar atas tanggapannya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Kaban sebagai penguji. Silakan Ibu Nur. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Akbar yang saya hormati. Asik ini Pak Nur dan Bu Nur. Walaupun dari jauh. Pengujinya. Ya, Bapak yang kita ini. Oke, Pak Sigit yang saya hormati selaku coach dan Bu Nur ya, yang kita banggakan bersama peserta latsar kita. Terima kasih sudah menyelesaikan aktualisasinya terkait dengan pengawasan Bumil Resti ya di wilayah kerjanya. Nah, ya tadi kalau saya mengamati dan membaca laporannya bahwa upaya-upaya untuk edukasi ya terhadap Bumil ini sudah dilakukan, ya sudah memberikan edukasi bahwa ada kategori-kategori tertentu ya Bumil itu dikatakan beresiko tinggi dan mereka harus diawasi perkembangan kehamilannya karena beresiko terhadap ya kehilangan nyawa ya baik itu bayi maupun Bumilnya sendiri. Nah kemarin itu edukasinya diberikan kepada siapa, Nur Sani? Kepada ibu hamil. Kepada ibu hamilnya ya. Oke, nanti mungkin ke depan bisa dipolakan juga bahwa edukasi seperti ini tidak hanya dikhususkan kepada Bumilnya, tetapi juga kepada suaminya atau ibunya, orang-orang terdekat. Ya, kenapa itu penting? Supaya juga orang-orang di sekitarnya juga paham terhadap risiko, tanda-tanda risiko yang muncul. Ya, jangan sampai kemudian orang di sekitarnya tidak paham tentang kesehatan dan risiko tinggi terhadap Bumil. Nah, begitu Bumilnya melihat tanda-tandanya, dia bilang sama suaminya atau dia bilang sama ibunya, "Mah, misalkan ya, baru kehamilan pertama dan ternyata dia Rizky. Mah, saya ini kaki saya bengkak-bengkak. Terus kalau saya lihat di catatan buku posyandu harusnya berat badan saya di umur kehamilan saya sekian itu hanya sekian gitu. Tapi kok ini tinggi ini." Terus nanti mamanya, karena mamanya orang dulu bilang, biasa itu nak, sudah biasa itu saja nak, mungkin kok harus diet makan satu hari satu kali saja, misalkan begitu, karena kurangnya pengetahuan. Oh biasa itu nak, mama juga dulu begitu, tapi buktinya kok lahir juga, apa-apa. Nah kan, jadi sekarang ini penting edukasi itu bukan hanya terhadap orang yang bersangkutan, tapi orang-orang di lingkungannya, supaya paham tanda-tanda Rizky itu seperti apa terhadap suaminya. Bila perlu, kalau dia misalnya, ibu lain kali kalau datang ke posyandu, nanti suaminya yang antar ya. Nah pada saat suaminya, misalnya suaminya cuma pergi keluar merokok, dipanggil, Pak, sini, kita yang harus memperhatikan kondisi-kondisi. Pak, sini Pak, saya mau menyampaikan nih informasi tentang resiko terhadap kehamilan itu apa, ini tanda-tandanya seperti ini, supaya Bapak tahu juga. Kalau Bapak lihat istri Bapak mengalami tanda-tanda seperti itu, Bapak yang harus sigap, gitu. Jangan tunggu makin parah, ya. Karena banyak kejadian begitu.
orang tua merasa pernah mengalami itu dan tidak apa-apa, lalu kemudian membiarkan. Mah, ini ada bercak-bercak nih. Gitu. Oh, biasa dulu mama juga begitu. Makin lama makin banyak, udah jadi pendarahan, dibawa ke Yankes, pelayanan kesehatan, udah terlambat. Ya. Jadi saran saya seperti itu penting. Orang-orang di sekitar harus tahu sehingga bisa memberikan pertolongan pertama dan edukasinya itu. Kalau terjadi seperti ini apa yang harus dilakukan? Nah, mungkin bisa memberikan tips-tips untuk pertolongan pertama sebelum sampai mencapai fasilitas Yankesnya ya, pelayanan kesehatan. Itu. Lalu yang berikutnya saya sudah baca sehingga saya tidak perlu bertanya lagi ya. Tentang nilai-nilai dasar ya, jangan sampai di sini tapi terus dipraktekkan cara-cara kerja yang berpedoman pada sikap perilaku yang mencerminkan nilai-nilai dasar ASN, termasuk juga dengan kedudukan dan peran ASN gitu, bahwa kita tuh gimana membuat kerja kita menjadi lebih efektif itu poinnya ya, selain melaksanakan nilai-nilai dasar, bagaimana kita juga bisa berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar kita yang tadi dicontohkan dan aktualisasi ini ya. Nah, ke depan cara-cara seperti itu harus terus dilakukan. Karena ASN itu kita tidak bisa bekerja sendiri, pasti membutuhkan orang lain, membutuhkan kerjasama, kolaborasi dan seterusnya. Saya kira itu ya untuk Nursani ya, mudah-mudahan nanti bisa memastikan keberlanjutan dari upaya-upayanya untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap Bumil Risti dan mungkin hal-hal lain lagi ya yang terkait dengan edukasi kesehatan terhadap masyarakat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kapan masukannya. Mohon Bu Nur Saneh, Pak Nur Akbar, ini masukan yang bagus. Penyuluhan bukan hanya ditujukan kepada yang bersangkutan, tetapi kepada orang-orang di sekitarnya yang mendukung nanti. Ya, ini logis sekali dan sangat bagus karena belum tentu nanti yang bersangkutan pada saat sakit malah yang bergerak bukan dia, tapi orang di sekitarnya. Ya, jadi kalau orang di sekitarnya nggak memahami, malah seperti yang dicontohkan Ibu Kapan, wah biasa itu, maka tidak akan ada tindakan yang sesuai dengan yang kita anjurkan sebagai orang kesehatan nanti jadinya. Nah, itu saya rasa jadi tindak lanjut yang perlu ditekankan di pertemuan kali ini, sehingga jangan berhenti sampai di sini, sekaligus untuk menerapkan nilai dasar PNS yang lebih bagus lagi, sehingga kita nanti kelak akan jadi PNS yang profesional. Ya. Terima kasih Ibu Kapan, terima kasih Pak Nur Akbar atas pendampingannya selama ini. Sukses untuk Ibu Nur Saneh dan kita cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada hostnya Pak Rohandi. Silakan Pak Rohandi. Oke, Pak Rohandi, ini saya rasa kita sudah cukup. Pak Nur bisa left room, bisa meninggalkan ruangan. Ibu Nur Saneh juga bisa meninggalkan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.